Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ahmad Rugi dari Program Studi Pendidikan Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar administrasi sistem. Nah, teman-teman, ketika kita membahas tentang administrasi sistem, mungkin muncul pertanyaan teman-teman, bagi teman-teman yang tidak tahu ya. Jadi, apa itu administrasi sistem ya? Nah, jadi sederhananya, administrasi sistem itu adalah sebuah bidang pekerjaan dalam dunia IT ya, yang mana tugasnya adalah mengelola satu atau lebih sistem. Nah, sistem yang dimaksudkan di sini adalah komputer, teman-teman. Nah, nanti kita jelaskan apa maksudnya komputer ini ya. Nah, kemudian orang yang bekerja di bidang ini itu disebut sebagai seorang sistem administrator atau lebih dikenal sebagai sysadmin ya. Nah, jadi kalau teman-teman pernah mendengar istilah sysadmin ya, jadi sysadmin ini adalah orang yang bekerja di bidang IT sebagai mengelola komputer ya, atau mengelola sistem. Nah, jadi itulah biasanya kalau teman-teman pernah mendengar istilah sysadmin ya. Nah, jadi di sini saya berikan beberapa ilustrasi ya, 2 ilustrasi bagaimana seorang sysadmin itu bekerja. Nah, jadi yang pertama bisa kita lihat sini ada seorang pria ini berbaju sangat rapi ya, sedang melakukan pekerjaan seorang sysadmin di sini. Sedang melihat kabel ini ya. Melihat kabel dari komputer server ini, teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat ya. Nah, sini ada juga pria yang sedang menganalisa ini, mungkin menganalisa data apakah si servernya ini sudah berjalan dengan baik atau belum ya. Nah, begitu ada ilustrasinya ya. Nah, jadi kita lanjut. Nah, untuk yang tadi kan saya ingatkan bahwa si sistem administrator ya, atau sysadmin itu kan kerjanya nih mengelola sistem ya, mengelola sistem. Jadi apa yang dikelolanya? Nah, jadi sistem yang dikelola oleh seorang sysadmin itu dapat berupa software ya pertama, kemudian dapat berupa hardware, nah, kemudian juga dapat berupa server ya, ataupun workstation ya. Nah, jadi berikut ini adalah sistem yang dimaksudkan ya, teman-teman. Nah, jadi nanti kita jelaskan lagi bagaimana si seorang sistem admin itu bekerja mengelola software, mengelola hardware, dan mengelola server atau workstation ya. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, kita masuk ke tujuannya. Jadi apa sebenarnya tujuan dari mengelola komputer ya? Jadi tujuan dari administrasi sistem itu adalah memastikan sistem berjalan secara efisien dan efektif. Baik, kita lanjutkan. Di sini sedikit ada hiburan ya, teman-teman. Nah, jadi untuk seorang sysadmin itu banyak sekali stereotip yang beredar ya, teman-teman. Nah, mulai dari yang pertama ini, stereotipnya adalah seorang sysadmin itu adalah seorang yang no life ya, tidak punya kehidupannya, yang tahunya cuma di depan komputer saja pekerjaannya. Atau juga misalkan sini pekerjaannya itu ribet ya, seperti orang zaman dulu. Atau juga cuman bercanda saja seorang sysadmin itu. Atau misalkan seorang sysadmin ini sedang kabel yang macam-macam ini seperti sarang semut nih. Atau bisa juga seperti seorang hacker ya. Nah, katanya walaupun sebenarnya yang dikerjakan itu adalah mereset komputer saja. Nah, sebenarnya pekerjaan seorang sistem admin itu lebih dari ini ya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan ya apa-apa saja tugas atau tanggung jawab dari seorang sysadmin. Lanjut. Nah, di sini apa saja tugas dari seorang sysadmin ya, pertanyaannya. Nah, tanggung jawab ataupun tugas dari seorang sysadmin antara lain itu pertama melakukan pengecekan sistem. Nah, pengecekan sistem di sini bisa jadi pengecekan tiap hari, tiap bulan ya, teman-teman, atau tiap tahun bisa juga ya, tergantung nanti perusahaan yang mengerjakan seorang sysadmin ini bagaimana nanti memberi tahunya. Kemudian melakukan backup data. Nah, backup data ini sangat penting, teman-teman ya, bagi seorang sysadmin untuk dilakukan. Kemudian melakukan pembaruan pada sistem. Nah, itu juga sesuatu yang sangat penting ya untuk dilakukan, karena sistem ini akan selalu berkembang, teman-teman. Jadi banyak terdapat pembaruan. Pembaruan ini bisa berupa software, hardware, dan perangkat-perangkat yang lainnya. Nah, kemudian melakukan instalasi dan mengatur software atau hardware baru. Nah, biasanya seorang sistem admin atau sysadmin itu akan melakukan instalasi ya, dan nanti setelah melakukan instalasi itu akan mengatur atau mengkonfigurasi softwarenya atau hardwarenya. Nah, kemudian kita lanjutkan sini menambah, menghapus, membuat, mengubah informasi akun pengguna. Nah, contohnya itu seperti mereset password ya. Nah, misalkan nanti ada seorang sysadmin ya, misalkan di perusahaan Instagram ya atau di Facebook ya. Nah, itu
salah satu pekerjaan mereka itu adalah melakukan reset password ya. Nah, reset password ini bisa juga dilakukan oleh bukan seorang manusia ya, tapi sistem. Tapi yang menjaga sistemnya tuh, melakukan pengecekan apakah sistem itu berjalan dengan benar, itu adalah seorang sysadmin ya. Nah, itu beda lagi ceritanya ya. Kemudian menjawab pertanyaan teknis ya. Nah, jadi pertanyaan teknis ini contohnya seperti misalkan seorang teman karyawan teman di pekerjaan perusahaan nih, misalkan bertanya, "Mas, ini kenapa kabelnya kok gini ya? Ini kenapa kok gini? Ini kenapa kok gini ya?" Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan teknis seperti itu harus dijawab oleh seorang sysadmin dengan jawaban yang tepat gitu ya. Jadi itu tanggung jawabnya seorang sysadmin. Misalkan bagaimana cara melakukan reset komputer yang benar atau menghapus data yang benar. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus dijawab oleh sysadmin ya, secara benar dan tepat ya. Lanjut. Nah, kemudian melakukan troubleshooting. Nah, misalkan nanti terjadi masalah ya atau problem dalam sebuah sistem, itu si sysadmin ini diwajibkan memang tugasnya diwajibkan untuk melakukan troubleshooting ya, atau melihat dan menganalisa masalah yang terjadi pada sistem dan nantinya bisa diperbaiki. Nah, itu. Kemudian menjaga agar performa sistem tetap stabil ya. Nah, jadi menjaga performa sistem ini bisa jadi di bagian softwarenya, apakah softwarenya sudah obsolete ya atau sudah usang tidak bisa digunakan lagi, atau sama seperti di bagian hardwarenya juga, apakah hardwarenya sudah tidak mumpuni. Nah, misalkan RAM-nya kekurangan atau hard disk-nya sudah kurang begitu ya. Jadi dilakukan update ya atau pembaruan pada sistem tadi. Nah, berhubungan yang di poin ketiga tadi, agar performa sistem itu tetap stabil. Nah, dan lain-lainnya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya di sini tugas seorang sysadmin ini sangat banyak ya, sangat keren kelihatannya ya. Kalau teman-teman pernah mendengar juga tugas seorang sysadmin ini gajinya juga tinggi ya, lumayan banyak gajinya. Nah, jadi seorang sistem admin ini sangat keren ya. Sekeren sini ada hiburan lagi teman-teman. Sekeren ini Giga Chat ya teman-teman. Kalau teman-teman jadi seorang sysadmin ya, jadi bisa kelihatan seperti ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang ingin menjadi seorang sysadmin itu bagaimana caranya? Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi seorang sysadmin? Nah, ini pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah ya belajar ya. Bukan begitu saja. Jadi belajarnya ini ya kita bertahap ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu. Nah, tenang ya, saya akan jelaskan di sini. Saya akan jelaskan apa-apa saja yang akan kita pelajari ya. Nah, jadi yang pertama materi yang akan dijelaskan di sini saya akan melakukan pertama dulu instalasi VirtualBox. Nah, kenapa kita menggunakan VirtualBox ya? Karena untuk seorang sistem admin itu kan banyak ya mengelola satu atau banyak komputer ya atau sistem. Nah, untuk VirtualBox sendiri kan adalah bagaimana cara kita melakukan virtualisasi terhadap hardware ya, agar nantinya seperti kita memiliki banyak komputer ya, walaupun komputer kita cuma satu. Nah, jadi kita bisa melakukan administrasi terhadap kedua sistem tersebut ya. Nah, kemudian lanjut di poin kedua, di sini kita akan melakukan instalasi OS ya, GNU Linux ya atau Debian di sini pada kasus ini. Nah, jadi kenapa kita menggunakan sistem operasi GNU Linux ya? Karena pertama, memang untuk seorang sistem admin itu banyak bekerja menggunakan sistem operasi GNU Linux ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang untuk komputer server itu banyak teman-teman digunakan sistem operasi GNU Linux ya. Nah, jadi kalau untuk yang sistem operasi lain misalkan seperti Windows ya, itu jarang teman-teman. Ada memang ada tapi jarang ya, karena kebanyakan komputer-komputer server itu berjalannya pada OS ini ya, OS GNU Linux ya. Nah, jadi kemudian pada poin ketiga kita akan melakukan setup klien dan server ya teman-teman. Nah, jadi klien di sini adalah si komputer hostnya nanti ya, dan si server itu adalah komputer guestnya. Guest itu adalah komputer VM-nya yang kita buat nanti di VirtualBox. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan juga DNS server ya. Kita akan melakukan setup DNS server. Kemudian kita akan melakukan setup SSH agar si komputer atau si virtual machine nanti bisa kita koneksikan atau bisa kita kendalikan secara remote. Nah, kemudian kita akan melakukan setup FTP server juga agar nantinya kita bisa mengirim file ke si server ya. Nah, bisa bertukar file
Oke, itu saja. Nanti kita lanjutkan pada instalasi VirtualBox. Baik, untuk instalasi VirtualBox ya. Nah, jadi untuk menginstal VirtualBox, pertama teman-teman harus mendownload VirtualBox-nya dulu ya, tentunya. Jadi, pergi ke link berikut ya. Nah, ini linknya nanti saya sertakan di deskripsi di bawah ya. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows sebagai komputer hostnya, maka di sini saya akan menggunakan atau mendownload ya VirtualBox versi Windows-nya. Nah, jadi saya klik yang ini saja ya, Windows Host. Nah, kalau teman-teman menggunakan macOS ya, atau menggunakan Linux, atau menggunakan Solaris ya, jadi sesuaikan saja host komputer teman-teman ya, atau OS mana yang teman-teman gunakan. Untuk Windows, kita klik ini, oke. Nah, tunggu sebentar. Oke, kalau teman-teman ingin menginstalnya langsung save file saja ya. Nah, karena di sini saya sudah mendownload VirtualBox-nya, jadi saya cancel saja ya. Nah, kemudian di sini saya merekomendasikan untuk menginstal extension pack dari VirtualBox ini. Jadi gunanya extension pack ini adalah untuk mendukung USB 2, USB 3 ya di sini. Bisa juga untuk RDP VirtualBox, kemudian bisa mengenkripsi disk menggunakan NVMe dan berbagai macam lainnya ya. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa klik link berikut untuk membaca user manualnya dan introduction untuk extension pack-nya ini ya. Nah, karena sini extension pack-nya itu mendukung semua platform atau OS, jadi kita punya satu file saja di sini untuk di-download ya. Jadi kita klik saja download. Oke, tunggu. Internet sini agak lama ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman klik save file dan oke saja ya. Nah, karena di sini saya sudah mendownload juga ya, jadi saya cancel saja. Nah, ketika teman-teman sudah selesai mendownload, buka folder di mana teman-teman mendownload file tadi ya. Di sini saya downloadnya di download ya. Nah, kemudian kita akan menginstal VirtualBox-nya dulu. Langsung saja klik double klik. Oke, jadi sini saya minimize dulu. Oke, kita tunggu saja. Oke. Siap, mantap sini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini langsung kita next saja ya. Oke. Nah, di sini ada custom setup ya. Nah, kalau teman-teman ingin meng-custom setupnya bagaimana sesuai kebutuhan teman-teman, bisa dilakukan di sini ya. Tapi karena saya cuma ingin menginstal sederhana saja ya, jadi yang standar-standar saja. Location-nya juga saya set yang standar-standar saja ya. Jadi kita langsung next saja. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Nanti bisa memilih untuk yang membuat start menu ya di sini. Di start menu sini nanti muncul ya. Dan juga yang shortcut nanti muncul di desktop ini. Ya, jadi saya ingin biar muncul di shortcut desktop dan juga di start menu ya. Jadi saya next saja. Kalau teman-teman tidak ingin bisa di-uncheck ya. Kemudian saya next. Oke. Nah, kemudian di sini ada peringatan ya untuk network interfaces ya. Jadi ketika menginstal VirtualBox itu jaringan kita itu bisa diresetnya atau koneksi internet kita itu bisa diresetnya ya secara temporary aja atau secara sementara saja. Oke. Jadi tidak apa-apa ya. Kita langsung yes saja. Di sini langsung saja kita klik install. Oke, kita tunggu. Untuk instalasi ini teman-teman kecepatannya mungkin agak lama ya menginstal ini. Tergantung kekuatan komputer teman-teman ya. Kalau komputer teman-teman yang high end ya bisa saja menginstal ini secara cepat ya. Tapi di sini komputer saya ya begitulah adanya. Yang penting bisa jalan ya. Nah, kita tunggu saja sambil ngopi atau sambil ngeteh ya, terserah teman-teman. Oke, kita tunggu saja sampai selesai. Oke, siap, sudah selesai ya di sini. Nah, jadi di sini saya tidak ingin menjalankan VirtualBox-nya dulu ya. Jadi saya uncheck di sini. Lalu kita klik finish. Oke, selesai. Kemudian kita kembali ke folder download tadi. Nah, di sini kita akan menginstal extension pack-nya ya. Lalu kita double klik saja. Oke, tunggu, dia akan muncul nanti VirtualBox-nya. Nasib, mantap ya. Langsung saja kita klik install. Oke.
Nah, di sini ada lisensinya ya, jadi kita setuju saja ya, walaupun tidak ingin membacanya karena sangat panjang ya. Oke, I agree, saya setuju. Tunggu sejenak teman-teman sekalian. Oke, mantap sekali, extension pack-nya sudah terinstall ya. Lalu kita klik OK. Baik, kita lanjutkan untuk menginstal Debian ya di VirtualBox kita. Nah, jadi sebelumnya untuk menginstal Debian, kita harus mendownload dulu ya file ISO Debian-nya. Nah, teman-teman bisa pergi ke link berikut ya, www.debian.org ya. Nah, di sini teman-teman lihat ada tombol yang sangat besar ya. Nah, di bagian download ini, teman-teman tinggal klik download. Nah, nanti file ISO-nya teman-teman simpan ya, dan ingat menyimpannya di mana ya. Kalau saya nanti saya simpan di desktop ini teman-teman. Ini saya sudah saya download ya. Nah, saya simpan di desktop. Oke, kemudian teman-teman buka VirtualBox-nya ya. Lalu kita klik new ya untuk membuat virtual machine baru. Kita klik new. Nah, oke, untuk di nama kita akan memberi nama untuk virtual machine kita. Jadi di sini kita kasih nama, misalkan namanya Debian Server ya. Nah, karena di sini kita akan membuat server ya, jadi kita namakan saja Debian Server. Nah, untuk lokasi mesinnya di folder dimananya disimpan ini kita default saja. Kemudian untuk tipenya ya. Nah, ketika kita ketikkan nama Debian di sini, dia otomatis akan memilih tipenya Linux ya, dan versinya adalah Debian yang 64 bit. Nah, jika teman-teman menggunakan Debian versi yang 32 bit, jadi tinggal diganti saja di bagian sini ya. Nah, karena saya menggunakan yang 64 bit, jadi saya klik yang ini saja. Oke, kita next. Nah, kemudian di bagian memori ya. Nah, di sini adalah kita akan menentukan ukuran RAM untuk virtual machine kita. Nah, di sini rekomendasinya adalah 1 GB. Karena di sini RAM total ya untuk si komputer hostnya, untuk Windows-nya ini adalah 4 GB. Jadi direkomendasikannya oleh si VirtualBox ini adalah 1 GB. Nah, kalau teman-teman ingin menaikkannya lagi ya, yang penting itu tidak melebihi batas hijau ini ya, agar dia berada di option yang aman gitu teman-teman. Nah, kalau di sini kan rentan nanti bisa crash programnya ya karena kelebihan RAM. Bukan kelebihan RAM ya, tapi RAM-nya kepenuhan gitu ya. Oke. Jadi kita klik next ya. Oke, next. Nah, kemudian di sini untuk virtual hard disk-nya teman-teman. Nah, jadi untuk virtual hard disk ini ada 3 skema di sini. Pertama itu kita tidak usah dulu menambahkan virtual hard disk. Kemudian kita bisa membuat virtual hard disk-nya sekarang juga, atau kita bisa menggunakan virtual hard disk yang sudah ada. Nah, yang sudah ada tuh contohnya misalkan nih teman-teman sudah membuat nanti ya virtual machine di sini. Nanti ada listnya misalkan di sini. Nah, itu virtual hard disk-nya itu bisa kita gunakan lagi untuk mesin ini. Nah, karena di sini adalah brand new machine ya, atau mesin baru, jadi kita create saja virtual hard disk-nya. Jadi kita klik create ya. Oke, nah di sini adalah tipe dari virtual hard disk tadi ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan software virtualization selain VirtualBox ya, jadi teman-teman bisa gunakan tipe virtual hard disk yang lain. Misalkan ini untuk yang VHD ya, atau VMDK. Nah, karena di sini saya menggunakan hanya untuk VirtualBox saja, jadi kita klik yang VDI saja ya, tipe hard disk-nya. Jadi kita klik next. Nah, kemudian untuk cara penyimpanan virtual hard disk-nya. Di sini ada yang dynamically allocated dan fixed size. Nah, perbedaannya teman-teman di sini adalah misalkan nih nanti teman-teman membuat virtual disk-nya ini sebesar 10 GB. Nah, kalau teman-teman pilih yang fixed size ya, maka nanti akan ada sebuah file gitu ya, berekstensi VDI tadi ukurannya itu 10 GB. Nah, 10 GB itu memang sudah 10 GB ya. Ukurannya fixed size begitu, tidak besar, tidak mengecil, pokoknya dia 10 GB walaupun ada isinya atau tidak ada. Nah, untuk yang dynamically allocated itu berbeda teman-teman ya. Nah, jadi misalkan nih kita set untuk si virtual disk-nya nih atau virtual hard disk-nya ini sebanyak 10 GB. Nah, tapi ketika kita melakukan instalasi, misalkan nih kita setelah melakukan instalasi ternyata disk-nya itu cuma penuh sebanyak 1 GB saja. Nah, makanya nanti untuk filenya ukurannya cuma 1 GB saja. Nah, itu bedanya dynamically allocated dan fixed size ya. Nah, untuk kasus kali ini saya akan memilih yang dynamically allocated saja. Nah, kenapa? Karena agar mesinnya agar tidak memakan banyak memori ya di komputer ini, karena di komputer ini memorinya agak kecil ya. Jadi saya pilih yang dynamically allocated saja.
Nah, kalau teman-teman yang ingin agak lebih cepat begitu ya, mesinnya prosesnya berjalan atau virtual mesinnya berjalan, itu teman-teman bisa menggunakan yang fixed size ya. Oke, saya next yang dynamically allocated. Nah, di sini ukurannya saya akan set saja 10 GB ya untuk ukuran hard disknya. Nah, kita create. Oke, selesai, sip. Nah, kemudian sebelum kita masuk ya, jadi kita klik setting dulu. Oke, sip. Nah, di bagian setting, teman-teman masuk ke bagian sistem dulu ya. Nah, untuk di bagian boot order, ini adalah nanti urutan ketika mesinnya di boot ya, atau dihidupkan. Nah, untuk kasus ini kan hard disknya masih kosong ya teman-teman. Jadi kita ingin dia akan memboot ke hard disk dulu, kemudian memboot ke optical ya. Nah, jadi floppy-nya kita matikan saja karena tidak menggunakan ya. Nah, kenapa kita put boot ordernya hard disk yang dulu ya? Karena kan ini hard disknya kosong. Nah, karena kosong dia akan di skip. Nah, akan di skip masuk ke kaset nih atau ke optical. Nah, ketika optical ini kita kan nanti isikan kaset Debian-nya ya atau file ISO tadi ya. Nah, jadi setelah selesai instalasi, dia akan langsung masuk ke hard disk ketika reboot ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengubah settingannya di sini. Nah, itu gunanya ya. Jadi kita klik yang prosesor. Ya, prosesor ya. Nah, prosesornya di sini kita tambahkan jadi sebanyak 2 CPU ya, biar prosesnya lebih cepat. Kalau teman-teman cuma mau satu CPU aja terserah ya. Tapi kayak sini saya kasih 2 ya biar lebih cepat. Kemudian di bagian storage, nah di sini yang penting teman-teman ya. Sebelumnya kita ke bagian display dulu. Nah, di sini lihat ada video memory ya. Nah, karena kita ini kan kasusnya saya ini membuat server ya. Jadi untuk video memory ini tidak perlu kita naikkan sampai 128 MB ya. Kenapa? Karena kita tidak akan menggunakan GUI nantinya. Nah, kecuali teman-teman menggunakannya untuk komputer desktop ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan video memory ini sampai penuh ya. Oke, kita lanjut ke storage. Nah, di bagian storage di sini kita akan menambahkan file ISO Debian-nya. Nah, di bagiannya optical drive ini ya, kita klik add. Oke, kita klik add ini yang tanda tambah ini. Kita klik oke. Nah, cari file ISO yang teman-teman download tadi ya. Nah, karena kan saya sudah mendownloadnya nih di desktop, saya taruh ya. Jadi kita open saja. Oke, kemudian kita choose. Sip. Nah, lihat di sini ISO-nya sudah masuk ke dalam optical drive-nya ya. Nah, untuk settingan yang lain kita biarkan saja dulu ya. Oke, yang penting itu teman-teman di bagian sistem. Nah, yang paling penting itu di bagian ini ya, storage sama boot ordernya ya. Oke, jadi kita oke saja. Oke, setelah selesai men-setting untuk mesin ini ya, jadi kita langsung klik start saja. Oke, ini kita minimize saja ya. Kita geser ini ya. Oke, tunggu. Agak lama ini. Memang ya. Oke, sip, sudah muncul. Nah, sini kita perbesar saja ya, biar teman-teman bisa ngelihat ya. Oke, mantap. Nah, untuk instalasi Debian-nya di sini saya akan memilih yang install saja ya, bukan yang graphical install, agar beban kerja si mesin virtualnya ini tidak terlalu berat ya. Nah, jadi kita klik install saja. Oke, tunggu. Sambil menyanyi bisa juga ya teman-teman. Nah, jadi kita close saja ini. Nah, di sini kita akan memilih bahasa dari mesinnya ya. Ini adalah bahasa untuk proses instalasinya dan nanti untuk bahasa mesinnya. Nah, secara praktikal ya teman-teman, lebih baik teman-teman itu saya rekomendasikan untuk menginstal berbahasa Inggris ya, untuk memakai mesin berbahasa Inggris. Nah, kenapa? Karena biasanya komen-komen itu banyak berbahasa Inggris ya. Jadi secara logiknya itu lebih enak gitu ya teman-teman. Dan juga itu akan meningkatkan skill bahasa Inggris teman-teman sekalian ya. Jadi kita pilih English saja. Nah, kecuali teman-teman berbahasa Esperanto ya, teman-teman bisa pilih Esperanto, bahasa Belanda, atau bahasa apa-apa ini, macam-macam nih, bahasa huruf-huruf yang garis-garis nih ya. Jadi kita pilih English saja ya. Oke. Nah, kemudian lokasi. Nah, karena saya di Indonesia ya, dan di sini kita lihat tidak ada ya listnya Indonesia. Jadi kita klik yang lainnya ya, atau yang other. Oke. Nah, karena Indonesia itu ada di Asia ya, jadi kita pilih yang Asia. Nah, kecuali Indonesia itu ada di Afrika ya. Apalagi di Antartika ya. Kalau teman-temannya ada di Antartika, pilih yang Antartika ya. Nah, karena saya di Indonesia, jadi di Asia. Kalau kita pilih yang Indonesia. Oke. Nah, untuk lokal ini anggap saja teman-teman bagaimana nanti mesin kita membaca huruf-huruf ya, atau encoding istilahnya, istilah kerennya itu encoding ya. Nah, jadi untuk standarnya mesin itu encodingnya lebih baik kita pilih yang US ya, agar tidak terlalu
tidak terlalu aneh mesin kita nanti ya kalau menggunakan lokal yang lain. Jadi kita klik saja ya, kita pilih saja yang United States defaultnya. Oke, kita enter saja. Nah, kemudian untuk key mapnya adalah layout keyboard teman-teman. Nah, untuk di Indonesia ya, kita itu menggunakan layout keyboard American English teman-teman ya, yang QWERTY segala macam itu ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan keyboard Arab ya, jadi dipilih yang Arab. Kalau teman-teman menggunakan keyboard Belanda, pilih yang Belanda ya. Dan yang lain-lainnya ya. Jadi kita untuk yang American English saja ya, standarnya. Kita enter. Oke, kita tunggu sejenak. Baik, di sini kita dimintanya untuk memasukkan hostname-nya ya. Nah, kalau teman-teman tidak tahu apa itu hostname, itu adalah sebuah kata ya yang mengidentifikasikan sistem kita ke jaringan ya. Nah, karena kasusnya di sini saya untuk setting untuk di rumah saja ya, jaringan di rumah, jadi nama ini bisa saja kita buat-buat ya. Jadi di sini karena saya ingin membuat server ya, jadi saya kasih nama saja Debian server misalkan ya. Nah, jadi kita continue. Nah, kemudian untuk pengisian domain. Nah, untuk domainnya di sini nama domainnya kita kosongkan saja. Nanti karena nama domainnya bisa kita isikan ketika setelah instalasi ya. Jadi kita continue saja. Nah, kemudian untuk password root ya. Untuk password root ini kita isikan. Kenapa? Nantinya untuk akun root itu kita gunakan sebagai akun administrasi sistemnya. Nah, untuk misalkan kita mengedit file nanti atau kita men-setting atau menginstal software itu akun root ini digunakan ya. Nah, jadi kita kasih dulu passwordnya. Misalkan sini saya kasih ya. Oke, kita hapus ulang-ulang. Kita ketik ulang. Oke, kemudian kita continue. Nah, kita masukkan kembali password yang dimasukkan tadi. Kita continue. Nah, kemudian teman-teman di sini kita dimintanya untuk membuat akun non-administratif ya. Nah, jadi akun ini adalah akun utama nantinya yang akan digunakan untuk kegiatan non-administratif. Nah, jadi kita kasih nama saja, misalkan di sini. Nah, nama saya, lalu kita continue. Nah, kemudian untuk username-nya dia itu auto generate ya dari nama full tadi. Biasanya itu nama depannya. Nah, ini sudah bagus ya. Kalau teman-teman ganti yang lain terserah ya. Yang penting itu satu kata dan lowercase ya atau huruf kecil semua. Jadi kita continue. Nah, kemudian kita set passwordnya untuk si akun Ahmad tadi. Oke. Nah, untuk tips ya teman-teman, bukan tips ya tapi lebih aturan begitu ya. Jangan samakan password root dengan password akun yang lain ya. Ingat itu. Oke, jadi kita continue. Masukkan kembali passwordnya. Kita continue. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, kemudian kita akan memilih zona waktunya. Nah, karena saya berada di Kalimantan Selatan ya, jadi saya pilih yang sentral atau yang di tengah. Kita enter. Oke, kita tunggu lagi. Nah, di sini kita masuk ke partisi ya, partisi disk. Nah, untuk partisi disk itu nantinya disk kita bisa kita bagi-bagi begitu ya, agar nantinya misalkan kita akan menghapus satu partisi lainnya itu tidak kena begitu ya. Nah, jadi di sini untuk sederhananya saja kita pilih yang guided ya atau dituntun dan kita akan menggunakan keseluruhan disk ya. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan LVM, pilih yang ini ya, atau misalkan menggunakan LVM yang dienkripsi, pilih yang ini. Atau teman-teman ingin manual, pilih yang manual. Nah, jadi sini saya milih yang sederhana saja ya, yaitu yang guided dan use entire disk. Jadi kita enter. Nah, di sini kita akan memilih disknya atau hard disknya di mana kita akan menginstal Debian-nya. Nah, karena ini virtual machine dan hard disknya cuma satu ya, jadi cuma ada satu pilihannya di sini, jadi kita enter saja. Nah, kemudian untuk menyimpan filenya di sini ada 3 skemanya partisinya ya. Yang pertama itu semua file hanya dalam satu partisi. Kemudian ada partisi home itu dipisah dengan partisi root. Nah, yang ketiga ini partisi home, partisi var, dan partisi tmp itu dipisah. Nah, jadi kita yang sederhana saja menggunakan partisi semua file dalam satu partisi. Nah, jadi kita enter. Nah, kita finish partisi saja sini ya. Karena semuanya sudah oke ya, jadi kita finish saja.
Lalu kita yes ya. Oke, kita tunggu lagi. Baik, di sini untuk ditanyakannya apakah kita ingin men-scan installation media yang lainnya. Jadi karena tidak ada, jadi kita no saja. Oke, kita tunggu lagi. Nah, kemudian kita akan memilih mirror ya untuk menginstal package-nya. Jadi tujuannya adalah agar ketika kita menginstal software itu lebih cepat ya, karena mirrornya itu lebih dekat dari negara kita. Jadi karena sini di Indonesia ya, jadi saya pilih Indonesia lagi. Kemudian mirrornya sudah ada macam-macam ya. Saya pilih yang ini saja, standarnya, jadi kita enter. Nah, kemudian untuk HTTP proxy ya. Nah, karena kita tidak menggunakan HTTP proxy, jadi kita kosongkan saja, kita continue. Oke, tunggu lagi. Baik, setelah proses instalasi yang lama, di sini kita masuk ke popularity contest ya. Nah, jadi intinya popularity contest ini adalah si Debian-nya ya, si tim Debian itu akan mengetahui nantinya package-package mana atau software-software mana yang sering digunakan oleh penggunanya ketika kita set ini yes ya. Jadi saya tidak ingin memberatkan sistem ya, jadi kita pilih no saja. Baik, untuk software selection, nah karena ini kita ingin menginstal server ya, jadi kita uncheck saja Debian Desktop Environment, GNOME ini kita uncheck, dan yang kita pilih ini cuman yang standar system utilities ya. Nah, lalu kita continue saja. Nah, baik, di sini untuk instalasi bootloader ya. Nah, jadi bootloader itu adalah sebuah program yang nantinya akan membuat si komputer kita ini bisa melakukan booting ya, masuk ke Debian-nya. Nah, kalau bootloader tidak kita install, tidak bisa kita masuk ke Debian-nya ya. Jadi kita pilih yes ya. Nah, kemudian kita akan memilih di mana kita akan menginstal bootloader-nya. Nah, kita akan menginstal di hard disk yang kita install Debian tadi ya. Jadi kita enter saja. Oke. Kita tunggu lagi. Nah, jadi instalasinya sudah selesai, langsung saja kita klik continue. Baik, kita tunggu sebentar. Nah, maka virtual machine-nya akan reboot ya. Nah, jadi kita langsung kita tekan enter saja untuk masuk ke Debian-nya. Baik, kita tunggu. Oke. Nah, baik, kalau teman-teman sudah masuk ke menu prompt ini ya, jadi kita masukkan akunnya. Jadi kita akan masuk melalui akun root dulu ya. Jadi kita masukkan root ya. Kemudian ingat passwordnya yang teman-teman set tadi ya. Jadi kita masukkan passwordnya. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi Debian-nya sini sudah terinstall ya. Nah, untuk lanjut nanti kita akan menginstal SSH ya, agar nanti kita tidak usah lagi menghidupkan virtual machine-nya melalui aplikasinya ya. Jadi virtual machine-nya akan berjalan di background saja. Nah, kita akan menggunakan PUTTY ya untuk SSH-nya nanti. Baik, terima kasih. Baik, di sini kita akan melanjutkan untuk setting client dan server ya. Nah, jadi untuk server, ya jelas ya di dalam VM kita ini, atau virtual machine, dan untuk yang client, itu kita akan gunakan komputer host untuk pada kasus ini menggunakan komputer Windows ya. Nah, jadi nanti komputer Windows itu bertindak sebagai komputer host, komputer host, atau sebagai client ya, dan komputer virtual machine ini akan bertindak sebagai server ya, begitu ya. Nah, baik, pertama yang kita lakukan adalah kita harus melakukan setting untuk tipe jaringannya dulu. Nah, jadi kita klik devices, kemudian di network, ini kita klik network setting ya. Nah, baik, di bagian network setting, itu
tipenya ini dari NAT ini kita ganti ke bridge. Nah, kemudian pilih ada WiFi card-nya ya, atau network card teman-teman. Di sini saya menggunakan WiFi ya. Jadi kita klik yang wireless network adapter saja. Nah, kenapa kita harus memilih yang bridge bukannya yang NAT? Itu karena, nah kalau kita lihat di sini ya teman-teman, perbedaan dari network tipe NAT ya atau NAT dengan network tipe bridge ya. Nah, kalau NAT, nah jadi kan di sini host PC teman-teman ya, atau versi hostnya. Di sini saya menggunakan Windows ya, jadi sini Windowsnya, dan ini Debian servernya ya untuk yang virtual machine-nya. Nah, jadi untuk yang tipe NAT itu Debian servernya ini akan masuk dulu ke router VirtualBox. Nah, jadi setelah router VirtualBox dia akan masuk ke host PC-nya. Nah, baru host PC akan masuk ke home routernya, baru ke internet. Nah, sedangkan untuk yang tipe bridge itu dari Debian servernya itu langsung connect ke home routernya. Nah, jadi kenapa kita memilih yang bridge? Nah, karena untuk server itu si server ini harus langsung menuju ke jaringan yang kita gunakan di sini. Nah, karena di sini kan saya menggunakan WiFi tadi ya. Nah, jadi si Debian server ini seolah-olah mengkonekkan langsung secara fisikal begitu, connect ke WiFi kita. Nah, sedangkan kalau yang di NAT itu kan dia koneksinya menggunakan router ya, menggunakan router di VirtualBox. Nah, jadi ini tidak bisa kita gunakan ketika kita ingin melakukan setup klien dan server. Nah, jadi di sini itu gunanya untuk yang tipe bridge ya, agar si komputer PC, si host komputer ini bisa melakukan hubungan ke Debian servernya, agar bisa berhubungan. Karena sudah selesai, jadi kita oke saja di sini ya. Nah, kemudian karena kita oke, jadi kita reset saja mesinnya ya, agar lebih aman. Nah, jadi kita klik mesin, kita reset ya. Nah, jadi mesinnya akan melakukan reboot ya. Nah, jadi kita enter lagi, kita tunggu. Oke, kita close ini ya. Oke, kita tunggu. Nah, baik. Kemudian kita masuk menggunakan akun root lagi ya. Kita login. Oke. Nah, kemudian teman-teman ketikkan perintah berikut ya. Nah, jadi perintah berikut ini kita akan melihat dulu IP address dari si mesin ini ya. Jadi kita klik. Nah, terlihat ini di bagian yang inet ini ya teman-teman. Untuk yang nomor 2 interface-nya adalah Ethernet untuk virtual machine ini. Nah, jadi Ethernet ini yang menghubungkan si virtual machine ini ke internet ya. Nah, jadi di bagian inet ini itu kita catat ya IP-nya. Jadi kita menggunakan notepad, contohnya di sini menggunakan notepad ya. Nah, lalu kita catat ya IP-nya, teman-teman juga catat ya. 192.168.7676/24 ya. Nah, kemudian kita harus mengetahui gateway-nya ya. Ini kita minimize dulu ya. Kita perkecil gitu, bukan minimize ya. Nah, kemudian kita harus mengetahui gateway-nya ya. Oh, ini kita kasih nama alamat IP. Nah, kemudian kita cari gateway-nya dengan perintah IPR ya. Jadi kita enter. Nah, lihat itu yang default itu adalah gateway-nya. Jadi kita kasih nama lagi sini, gateway-nya adalah 192.168.76.0. Oh, mohon maaf, 164 ya. Nah, ini gateway-nya. 76, mohon maaf, 76. Nah, jadi ini diingat ya, teman-teman. Gateway-nya diingat 192.168.76 dan 164. Nah, kemudian setelah mendapatkan informasi ini, kita akan melakukan setting untuk networknya, setting untuk agar alamat IP dari si mesin virtual ini menjadi statis ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk men-set agar si virtual machine ini memiliki IP statis ya. Nah, caranya tinggal kita mengedit file berikut ya, menggunakan nano. Filenya berada di etc ya, kemudian di network dan interfaces ya. Nah, nama filenya adalah interfaces ya. Jadi kita enter saja. Nah, jadi di sini langsung kita setting ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk yang interface ENP0S3 tadi ya, untuk yang Ethernet ini dia menggunakan layanan DHCP ya atau DHCP. Nah, jadi DHCP itu adalah layanan untuk mendapatkan alamat IP yang dynamic ya, atau IP-nya nanti berubah-ubah. Nah, untuk server kita tidak ingin alamat IP-nya berubah-ubah.
supaya nanti untuk login ke SSH itu IP-nya selalu sama gitu teman-teman ya. Nah, jadi kita komen saja ini ya sebagai amannya, kalau nanti ada yang salah-salah ya. Nah, kemudian di bawah ini kita tambahkan saja perintah berikut ya, auto, nama interface-nya env ya, S03. Nah, jadi komen auto ini adalah perintah untuk agar si interface ini langsung di load-nya atau di muatnya ke dalam mesin ketika mesin dihidupkan ya. Kemudian kita kasihkan perintah lagi iface, kemudian nama interface-nya inet. Nah, di sini kita ganti bukannya DHCP tapi static ya. Nah, agar dia menggunakan IP static. Nah, karena dia menggunakan IP static, maka kita harus spesifikkan alamatnya, alamat IP apa yang digunakan. Nah, jadi alamat IP yang digunakan di sini adalah alamat IP yang sama yang kita catat tadi ya. Jadi kita gunakan address ya, address, kita masukkan alamat IP-nya 192.168.76.76/24 ya. Jangan lupa untuk netmask-nya ini juga ditambahkan ya, /24 itu. Nah, kemudian kita tambahkan gateway-nya. Gateway, nah, kita masukkan 192.168.76.164. Nah, kalau semuanya sudah, tinggal kita save saja ya. Dan perhatikan ya, untuk setting ini jangan salah IP-nya, nanti tidak bisa jalan internetnya ya. Nah, jadi kita save dulu. Oke, setelah kita save, lalu kita akan matikan dulu interface-nya atau network interface-nya agar dia akan merestart ya. Jadi nv0 s3. Nah, kemudian kita hidupkan kembali di nv0 s3. Oke, kemudian kita lihat IP-nya kembali apakah sudah benar dengan menggunakan perintah ipddr. Oke, IP-nya sudah benar ya. Coba kita ping ke Google apakah dia bisa ya. google.com. Oke, kita bisa melakukan ping ke Google ya. Artinya internetnya sudah aman, alamat IP-nya sudah statis. Nah, kemudian kita akan melakukan setup SSH ya. Nah, untuk melakukan setup SSH pada Debian ini pertama kita harus install dulu SSH servernya ya. Perintahnya menggunakan app ya, app install open SSH server ya. Nah, jadi kita enter. Nah, di sini saya sudah menginstal open SSH-nya ya. Jadi tidak apa-apa. Nah, karena open SSH-nya sudah diinstal, kemudian kita akan mendownload ya. Mendownload program untuk Windows-nya agar kita bisa melakukan remote terhadap server ini ya. Jadi programnya itu adalah ini ya, PUTTY atau singkatnya PuTTY. Terserah teman-teman manggilnya bagaimana. Nah, langsung saja kita install ya PuTTY-nya. Di sini saya sudah download. Di bagian download, nah di bagian PuTTY ini saya install. Nah, baik, di sini kita akan melakukan instalasi untuk PUTTY ini ya. Jadi kita next saja lagi ya. Nah, ini untuk instalasinya tinggal kita next saja, install. Oke, kita tunggu dan readme-nya tidak usah kita baca ya, jadi kita finish saja. Nah, karena sudah di finish ya. Sebelum ini teman-teman juga harus cek dulu ya apakah SSH servernya sudah jalan ya. Jadi coba kita setting dulu, perintahnya adalah systemctl status sshd ya. Nah, lihat sekarang ya si SSH servernya sudah aktif ya. Jadi kita clear, kita minimize ya, kemudian kita buka PUTTY-nya. Nah, kemudian di PUTTY ini, teman-teman di bagian hostname atau IP address ini ya, tinggal teman-teman salin aja gini, alamat IP-nya, copy. Nah, jadi alamat IP ini adalah alamat yang menunjukkan di mana nanti si virtual machine-nya begitu. Nah, ketika kita konekkan ini, maka dia akan masuk ke sini ya, ke virtual machine-nya. Nah, portnya defaultnya 22 untuk SSH. Nah, jadi kita open saja. Nah, karena ini baru ya, jadi dimintanya untuk meregis key dulu teman-teman. Jadi kita accept saja. Nah, untuk yang login ini, kita hanya bisa login sebagai akun non administratif ya, atau tidak non akun root begitu. Jadi kita login sebagai Ahmad saja. Jadi passwordnya sini kita masukkan. Oke, teman-teman bisa lihat sekarang PUTTY ini sudah aktif ya. Jadi sekarang kita bisa melakukan remote terhadap server ini. Nah, untuk begitu ya, jadi coba kita close dulu. Nah, sekarang teman-teman, kalau begitu kita sekarang bisa mengendalikan atau bisa menghidupkan menggunakan si virtual machine ini tanpa harus membuka virtual box ini. Nah, jadi dia akan hanya ada berjalan di background.
Jadi coba kita matikan dulu ya, kita power off. Nah, kemudian kita buka VirtualBox-nya. Nah, untuk agar si virtual machine-nya ini berjalan di background ya, jadi di bagian tombol start ini ada segitiga ke bawah nih atau drop down menunya, kita klik. Nah, ketika pilih yang headless start. Nah, ketika kita pilih yang headless start ya, jadi si graphical UI untuk si interface servernya ini tidak kelihatan gitu ya. Dia hanya berjalan di background. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian previewnya ya. Nah, kita tunggu saja setelah dia masuk ke prompt untuk memasukkan password. Nah, sementara itu kita bisa buka kembali ya PUTTY-nya. Nah, kita tunggu. Nah, juga kita salin kembali ya IP-nya. Kita copy, kita salin ke sini. Nah, apakah sudah jalan? Kita lihat. Oke, masih menunggu ya. Sudah ya. Nah, karena sudah, sekarang kita buka open ya. Kita login sebagai Ahmad lagi. Kita masukkan password. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat ya, kita bisa mengontrol si mesin ini menggunakan SSH. Baik teman-teman, di sini kita akan lanjut untuk menginstal DNS servernya ya, atau melakukan setup terhadap DNS server. Nah, pertama yang kita lakukan adalah teman-teman harus menginstal dulu DNS servernya ya. Di sini kita menggunakan bin. Nah, jadi caranya tinggal kita ketikkan saja ya, apt install bin9, dan jangan lupa untuk menginstal DNS util-nya ya, atau utility untuk DNS-nya nanti agar kita bisa gunakan untuk setup DNS server ya. Nah, jadi apt install bin9 DNS util ya. Coba kita enter. Oke, kita yes saja, dia akan mendownload. Kita tunggu. Oke. Sebelumnya teman-teman ya, agar teman-teman lebih memperhatikan. Baik. Sekarang coba kita buka CMD ya, teman-teman, command line prompt. Jadi kita akan melakukan ping. Kita akan melakukan ping dari komputer host ini ke komputer kliennya. Mohon maaf, bukan komputer klien ya, tapi ke komputer servernya. Jadi ke komputer host ini, ke komputer kliennya atau ke komputer servernya. Jadi ini kita copy ya, kita pastikan ke sini. Nah, coba kita lihat. Nah, lihat ada jawabannya ya. 3 kali ini dijawabnya nih, 4 kali ini dijawabnya. Artinya sekarang si komputer klien atau si hostnya ini bisa mengkoneksikan atau berhubungan dengan si komputer servernya atau virtual machine-nya. Baik, di sini kita lanjut akan melakukan instalasi untuk DNS server ya. Jadi, untuk melakukan instalasi DNS server itu perintah untuknya pertama kita harus menginstal dulu DNS servernya. Kita menggunakan bin9 ya di sini, dan juga kita akan menggunakan DNS utils sebagai utility untuk men-setup DNS nanti ya. Jadi kita enter saja ini. Nah, kita enter. Nah, karena di sini saya sudah menginstal ya, jadi tidak ada lagi instalasinya begitu ya. Jadi kita clear. Nah, kemudian setelah teman-teman menginstal ya, lanjut kita akan melakukan setting terhadap DNS servernya. Jadi pertama teman-teman masuk dulu ke folder etc network ya. Mohon maaf, bukan etc. Nah, jadi teman-teman masuk dulu ke folder etc bin ya. Nah, kemudian kita akan men-setup forwardernya. Forwarder itu adalah, nah lanjut kita akan edit, nama filenya adalah name.conf.option. Nah, di bagian forwarder ini kita uncomment ya, kita uncomment ini juga. Nah, kemudian kita isikan forwarder dari Google ya, DNS server Google. Oke, kemudian kita save ya. Kemudian kita akan menambahkan zone ya. Jadi zone itu adalah, nah langsung saja kita tambahkan nama file yang kita edit adalah name.conf.local ya. Kita enter. Dan di bagian bawah sini kita tambahkan begini ya, zone. Nah, teman-teman di sini adalah
saya menggunakan domain servernya adalah sama dengan nama hostnya. Jadi namanya saya kasih debianserver.com saja ya. Nah, kita kasih kurung seperti ini. Type-nya adalah master, dan filenya itu ada di etc bin, namanya adalah db.debianserver.com. Nah, kemudian di bawahnya kita tambahkan alamat IP-nya ya, untuk kebalikan alamat IP-nya agar si NSLOOKUP atau ketika kita melakukan pencarian untuk alamat IP itu bisa diberikannya ini si domainnya. Nah, jadi ini kita balik saja. Tunggu. Nah, jadi kita balik 76.168.192.in addr.arpa. Nah, kemudian kita kasih di bawah sini type-nya adalah master ya. Filenya ada di etc bin db.76.168.192. Kita kasih begitu ya. Nah, sudah, lalu kita save ya. Nah, setelah kita save, sekarang kita akan lakukan copy ya template dari si bin ini agar kita bisa edit. Jadi kita copy dulu db.local ya menjadi db. Nama yang kita set tadi ya, nama domainnya bin.server.com. Kemudian dp lagi di cp ya, maksud saya db.0 menjadi db.76.76.168.192. Nah, kita clear, coba kita list. Nah, sekarang kita akan edit yang db.debian ini ya. Di bagian host, di bagian localhost ini kita edit nama localhostnya atau nama domain server yang teman-teman inginkan ya. Di sini saya akan menggunakan debianserver.com karena itu nama domainnya. Sini juga debianserver.com. Nah, di bagian sini di localhost kita edit jadi debianserver.com juga. Untuk alamat IP-nya kita masukkan alamat IP yang ini ya, yang kita simpan tadi 187676 ya. Nah, ketika sudah selesai teman-teman save saja. Nah, kemudian kita akan mengedit juga db.7676 nih ya. Nah, di bagian ini localhostnya kita ganti juga menjadi nama domainnya debianserver.com. Kemudian localhostnya kita kasih juga debianserver.com. Nah, di bagian localhost kita ganti juga menjadi debianserver.com. Nah, ketika sudah selesai teman-teman save ya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mengedit agar si komputer kita ini menggunakan DNS server dari komputer ini sendiri ya. Jadi caranya adalah kita akan mengedit file ya yang namanya resolve ya. Atau cara keduanya begini. Kita akan mengedit dulu file di interfaces nih ya, etc network ya, kemudian interfaces. Nah, di bagian bawah sini kita akan tambahkan DNS name servers ya. Jadi kita tambahkan 192.168.76.76. Nah, jadi kita save. Nah, sekarang di sini saya akan merestart networkingnya ya. Jadi sistem ctl restart networking. Oke, kita tunggu. Nah, sudah selesai ya. Lalu kita ketikkan IP address. Oke, IP-nya masih aman. Nah, kemudian coba kita lihat apakah bin-nya masih jalan ya. DNS servernya apakah dia jalan. Oh iya teman-teman, jadi di sini ada typo ya saya. Nah, jadi kita edit ya filenya ulang di bagian yang dem.conf.local ya. Nah, di bagian sini seharusnya teman-teman tambahkan titik koma ya di sini. Coba kita tambahkan titik koma. Nah, jadi selesai. Sekarang coba kita restart bin-nya ya. Oh, mohon maaf, belum kita restart. Coba kita clear, kita restart ya. Nah, sekarang kita lihat statusnya. Nah, sekarang ya aktif sekarang si DNS servernya ya. Coba sekarang kita lakukan ping ya terhadap debianserver.com. Apakah dia berhasil ya? Oke, berhasil teman-teman sekalian ya. Lihat, dia membalas 64 bit ya, byte. Jadi sekarang coba kita lakukan pada komputer host atau komputer kliennya, kita itu akan menggunakan DNS server dari si komputer virtual ini. Nah, jadi caranya adalah coba kita atur di bagian ini
network ya. Nah, kemudian teman-teman klik yang network mana ya? Ya ini di bagian network sharing. Nah, kemudian di bagian ini teman-teman klik yang ini connectionnya, kemudian teman-teman klik bagian yang properties. Nah, di bagian sini, di bagian ini Internet Protocol version 4 ini teman-teman klik properties. Nah, untuk DNS servernya ini teman-teman tambahkan ya sesuai dengan yang ini. Nah, jadi kita akan menggunakan DNS server dari si virtual machine kita ya, 76 oke, 192.168.76.76. Nah, jadi kita oke, kita close ya. Ini kita X, kita minimize. Nah, sekarang buka CMD teman-teman ya. Coba kita lakukan ping ya terhadap debianserver.com. Nah, berhasil ya, dia membalas. Nah, maka dari itu sekarang si DNS server kita sudah aktif ya. Nah, baik, kemudian kita akan melakukan setup untuk FTP server ya. Nah, pertama teman-teman pergi dulu ke FileZilla ini ya. Jadi kita download. Nah, jadi klik saja yang biasa ya, yang download ini saja. Oke, kita tunggu, lalu kita save ya. Nah, selagi teman-teman mendownload ya FileZilla-nya, teman-teman saya sarankan pergi ke link berikut ya, nanti saya sertakan di deskripsi. Kita akan menginstal FTP server menggunakan VS-FTPD ya. Nah, kenapa kita menggunakan VS-FTPD? Karena pertama settingnya mudah dan lebih mudah digunakan dibandingkan menggunakan ProFTPD ya. Atau kalau teman-teman ingin yang menggunakan ProFTPD silahkan ya. Tapi untuk di sini saya menggunakan VS-FTPD ya. Nah, jadi pertama kita buka servernya ya sini. Lalu kita lakukan perintah command seperti berikut ini ya. apt dcy install vsftpd. Nah, jadi kita tunggu. Baik. Nah, kemudian kita lakukan setting ya untuk config-nya. Config si fsftpd ini. Nah, jadi config-nya sesuai dengan di sini aja teman-teman. Nah, jadi kita nano ya. Kita edit file etc vsftpd.conf. Nah, kemudian kita lihat sini di baris write enable ya. Nah, ini kita uncomment ya, agar kita bisa melakukan write ya pada FTP server. Kemudian di bagian ini kita cari yang ASCII ya teman-teman. ASCII. Nah, ini kita hapus juga komennya agar nanti ASCII itu bisa kita melakukan upload dan download ya untuk menggunakan ASCII. Nah, kemudian kita akan menghidupkan chroot ya atau change root. Nah, change root ini gunanya adalah agar si user kita atau si pengguna FTP server nanti itu ketika mengakses komputer FTP server dia beda sendiri begitu teman-teman. Dia bukan direktori yang bisa diotak-atiknya FTP server tuh. Jadi dia tidak bisa mengotak-atik server kita begitu. Hanya mendownload file saja. Nah, jadi kita uncomment juga ya. Nah, kemudian di sini chroot list enable ini juga kita hapus komennya. Nah, kemudian nama filenya di sini kita geser sedikit ya. Nah, kemudian kita akan mengedit lagi yang chroot file di sini, jadi kita uncomment juga ya. Nah, kemudian di baris 131 yang ls recurse enable. Oh ya, bagian sini ya. Nah, jadi kita uncomment juga. Nah, kemudian di sini nah, sampai sini saja settingnya ya. Jadi kita save filenya. Nah, kemudian kita akan men-setup file ini ya, yang chroot list ini. Jadi siapa-siapa saja yang bisa menggunakan FTP servernya. Nah, jadi kita klik nano lagi di etc fsftpd
oh mohon maaf ya, vsftpd.chiharut/list ya, list. Nah, jadi kita tambahkan saja karena saya menggunakan Ahmad ya akunnya, jadi kita tambahkan Ahmad. Jadi kita save, oke. Kemudian kalau kita lihat ya, systemctl status fstpd ya, nah dia aktif. Coba kita restart ya layanannya atau servisnya. Sekarang kita lihat statusnya, oke, dia aktif dan berjalan ya. Nah, setelah kita setup FTP servernya, sekarang kita coba install FileZilla. Nah, baik, di sini kita akan menggunakan yang current user saja ya. Jadi kita oke, I agree, oke, kita tunggu. Ya, jadi kita accept ya, setuju dengan lisensinya. Oke, kita tunggu lagi. Ya, only for me saja ya. Oke, kita kasih desktop icon ya, biar keren. Jadi kita tunggu lagi. Destinationnya biasa saja. Oke, choose menu startnya biasa saja. Jadi kita tunggu. Oke, langsung saja kita start ya. Nah, jadi kita klik oke saja. Nah, kemudian baik untuk di bagian hostname ya teman-teman. Teman-teman bisa kasih saja alamat IP ini ya. Jadi kita copy, kita masukkan di sini alamat IP-nya. Kemudian usernya itu tadi kan Ahmad kita set ya. Kalau teman-teman set yang lain silahkan ya. Untuk passwordnya sini password dari akun Ahmad ya. Dan portnya untuk port standar itu menggunakan port 21 teman-teman. Jadi kita pilih 21 saja, lalu kita quick connect. Kita simpan passwordnya ya agar tidak masukkan berkali-kali ya. Jadi oke saja. Kita always ya. Nah, jadi kita setujui sini agar karena sini FTP servernya sini sederhana saja ya. Jadi dia tidak menggunakan TLS di sini. Nah, makanya disebutnya sini sebagai insecure server ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita perbolehkan saja dia untuk yang tidak secure ya. Jadi kita oke saja. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini, kita masuk ya folder sini. Karena di folder Ahmad ini memang kosong ya. Nah, coba kita tambahkan file di sini ya. Kita masuk ke /home ya, /ahmad. Coba kita tambahkan file misalkan test.txt ya. Nah, sekarang di bagian sini, sekarang kita akan pindahkan satu buah file, contoh misalkan ya, kita download. Yang di download ini saya misalkan nih mindahkan si putih ini ke sini. Nah, sekarang transfernya sudah finish. Nah, jadi teman-teman lihat ya, tadi yang tes tadi ada, kemudian yang putih yang saya kirimkan tuh ada. Coba kita lihat di bagian servernya ya. Lalu kita clear TLS. Nah, masuk ya filenya. Oke, kita bisa write ya, dan kita juga bisa mengirim dan menerima file. Contohnya kita ingin menerima file nih dari tes ini. Coba kita masukkan ke sini. Nah, transfer finish ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi begitu saja untuk setting FTP servernya.